Minasan konnichiwa. Eh, Hari ini kali ini ya, bukan hari ini ya. Kali ini kita akan belajar bab 33 ya. Bab 33 Daisang Jusangka Kyokaso 2 Aimo Japan. Oke. Langsung saja untuk bumbu yang pertama yaitu Mesi atau kata benda Nara. Ini Nara ya, kurang ranya. Ranya ketinggalan ini gimana ini? Mesi Nara nani. Nasi Nara ini adalah pengandaian, tapi pengandaian bukan topik yang baru, dalam artian tadinya udah membicarakan sesuatu terus memberikan saran atau memberikan pendapat kepada orang lain menggunakan kalimat nara gitu. Kalau ini sebaiknya begini, kayak gitu loh. Kalau gini loh gitu lah artinya ya. Contohnya ya. Artinya kalau tapi sesuatu yang hubungannya dengan memberikan pendapat atau memberi saran kepada orang lain, lebih dekat ke situ ya. Kita lihat contoh satunya. Yang pertama, Agusu sang nara enuni ni kokaku dekiru desho. Oke. Kita lihat Agusu sang nara, kalau saudara Agus bisa lolos N2 kan ya. Desho ini artinya kan ya. Walaupun di kalimat lain ada yang artinya kayaknya atau mungkin, tapi untuk di kalimat ini artinya kan ya gitu. Jadi kalau diartikan kalau saudara Agus bisa lolos N2 kan ya gitu. Kan menyampaikan pendapat saya kalau saudara Agus ini bisa lolos N2. Mungkin orangnya kelihatannya kok pinter, rajin gitu kan. Makanya orang yang menyampaikan contoh kalimat satu ini mempunyai pengandaian, pasti saudara Agus itu bisa. Contoh nomor 2, kono shikuto nara sogakko demo dekimasu. Kono shikuto nara sogakko demo dekimasu. Nara ya, shiga itu pekerjaan. Kalau pekerjaan ini meskipun anak SD bisa, karena mungkin di kalimat ini mungkin kerjaannya gampang gitu kan. Kerjaannya gampang, paling cuma nempel-nempel. Makanya yang mengutarakan kalimat ini mempunyai pendapat bahwa untuk pekerjaan ini anak SD aja bisa, karena mungkin kerjaannya gampang. Makanya ini kalau pekerjaan ini meskipun SD pun bisa gitu ya. Oke, untuk contoh yang lain silahkan diartikan sendiri. Oke, nanti kita bahas di kelas aja ya. Selanjutnya untuk bumbu 2, ini sama-sama nara tapi dengan cakupan yang lebih luas. Sama sih artinya kalau, yang artinya memberikan pendapat atau memberikan saran kepada orang lain. Tapi kalau tadi cuma Mesi, sekarang ada dosi. Dosi itu kata kerja. Ini digunakannya biasanya kata kerja bentuk futsu ya. Bentuk futsu itu bentuk kamus atau jisoke, bentuk take atau bentuk lampau, dan bentuk naike atau bentuk negatif futsu nara. Kalau kalau ikeyoshi atau kata sifat i-nya tetap ditulis. Kalau contohnya oishii nara, okii nara, ditulis ya. Untuk nakeyoshi, nanya dihilangkan. Nara, genki nara, hima nara, dan lain sebagainya. Untuk Mesi seperti pola kalimat yang pertama, langsung nara. Kalau kata benda titik. Kita lihat contohnya nomor 1, shigoto yasumu nara hayaku kaisani renraku shite kudasai. Kalau yasumu berarti akan ya kan. Kalau akan libur pekerjaan atau mau cuti istilahnya ya. Kalau ikan libur perusahaan, tolong segera menghubungi perusahaan. Ini juga pendapat kan, atau memberikan saran kepada orang lain. Kalau kamu mau libur, cepat-cepat hubungi perusahaan ya, gitu kalimatnya. Hai, nomor 2, Kyoto e iku nara aki ga ichiban ii desu yo.
Kyoto we iku nara aki ga ichiban ii desu yo. Gitu ya. Kalau akan pergi ke Kyoto, Kyoto, paling bagus musim semi. Bukan semi, mungkin musim gugur, kok semi. Musim gugur. Kalau akan pergi ke Kyoto, paling bagus musim semi. Lo, ada yo-nya ya, lo. Jadi ini memberikan pendapat kepada orang lain kalau mau pergi ke Kyoto ya paling bagus musim musim gugur. Ingat-ingat musim gugur, lupa lagi. Musim gugur. Berarti kalau paling bagus kalau ke Kyoto menurut pendapat ini adalah ketika musim gugur. Karena musim gugur itu biasanya momijinya kan berwarna merah, juga suasananya itu sejuk gitu kan, nggak begitu panas. Makanya mungkin paling bagus Kyoto. Jadi Kyoto itu kota bersejarah, ibu kota Jepang zaman dahulu gitu ya. Minasang kalau ada kesempatan silahkan main-main ke Kyoto. Kikai ga atara Kyoto e asondeite kudasai. Hai, sugi sangbang no bumpo desu. Bumpo yang ketiga. Doshi takai atau kata kerja bentuk ta ketemu dengan bakari. Kata kerja bentuk ta ketemu dengan bakari. Artinya baru saja melakukan. Artinya kegiatan yang disebutkan baru saja dilakukan. Baru saja dilakukan. Baru saja. Oke ya. Contohnya artinya bisa diartikan baru saja telah melakukan. Contoh 1, iye ni kaete kita bakari desu. Iye ni kaete kita bakari desu. Artinya baru saja telah pulang ke rumah. Baru saja telah pulang ke rumah. Jadi baru saja pulang. Belum lama ini baru saja pulang ke rumah. Contoh yang kedua, kodomo wa ima neta bakari desu. Kodomo wa ima neta bakari desu. Anak-anak baru saja tidur. Barusan aja tidur anak-anak. Neta bakari desu. Oke, seperti itu. Jadi artinya baru saja. Ingat-ingat bentuknya bentuk ta, karena untuk yang bentuk T itu artinya beda lagi. Kalau yang bentuk T artinya adalah melulu atau sering gitu kan, melulu untuk bentuk T. Nanti di bab lain dijelaskan. Oke, Suzuki masuk. Selanjutnya pola kalimat nomor 4, nani yo desu. Nani yo desu. Ini pola kalimat yang definisinya itu menyampaikan dugaan berdasarkan pengalaman atau pengetahuan pembicara. Artinya bisa diartikan rupanya atau sepertinya atau kayaknya, seperti itu. Untuk penggunaannya, untuk kata kerja kalau bentuknya positif itu dia menggunakan bentuk kamus diikuti yo desu. Contohnya iku yo desu. Sepertinya pergi, sepertinya akan pergi. Untuk bentuk negatifnya ikanai yo desu. Bentuk naike ya. Yo desu. Sepertinya tidak akan pergi gitu. Terus untuk lampau, bentuk lampau pas, bentuk pas ya, positifnya itta yo desu. Bentuk take yo desu. Itta yo desu, sepertinya telah pergi. Kalau negatif lampau ikanakatta yo desu. Bentuk naike tambah kata yo desu. Ikanakatta yo desu. Kelihatannya atau kayaknya telah tidak pergi. Itu untuk doshi ya. Selanjutnya untuk ikeyoshi atau kata sifat i. Untuk bentuk positifnya i-nya ditulis. Atsui yo desu. Atsui yo desu, sepertinya panas gitu ya. Terus negatif atsuku nai yo desu. Berarti atsui bentuk negatif kata sifat seperti biasa ya, atsukunai yo desu, sepertinya tidak panas. Untuk bentuk positifnya atsukata yo desu, sepertinya telah panas. Atsukata yo desu, sepertinya telah panas. Untuk negatifnya atsukunakatta yo desu. Ini kurang kata ya, nanti tambah ya di bukunya masing-masing ya, kata
yodes. Atsukunakatta yodes, sepertinya telah tidak panas. Oke, untuk nakeyoshi atau kata sifat bentuk na, ini nanya juga tetap ditulis. Contohnya himana yodes, sepertinya senggang atau longgar. Untuk negatifnya himajanai yodes, himajanai yodes, hima tambahi janai yodes, sepertinya tidak senggang. Untuk positif lampaunya himadatta yodes, himadatta yodes, bentuk futsu ya. Untuk negatifnya jadi kata sifat na ditambahi datta yodes. Untuk negatifnya hima jana kata yodes, hima tambahi jana kata yodes, sepertinya telah tidak senggang. Selanjutnya yang terakhir mesi atau kata benda. Ame no yodes, sepertinya hujan. Jadi ame atau kata benda ditambahi no des neh. Ame no yodes, sepertinya hujan. Terus ame janai yodes, untuk negatifnya ame janai yodes, sepertinya tidak hujan. Ame janai yodes. Untuk positifnya ame datta yodes, sepertinya hujan. Ame datta yodes, seperti kata sifat na ya. Terus negatifnya juga sama seperti kata sifat na, ame janakatta yodes, sepertinya telah tidak hujan. Oke, itu cara penggunaannya. Kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama ichibang desu ne. Sensei wa mo okaeri ni natta you desu. Sensei wa mo okaeri ni natta you desu. Okaeri ini bentuk songkeiku ya, atau artinya sama, kairimas. Okaeri natta berarti pulang artinya. Artinya guru sepertinya sudah pulang. Guru sepertinya sudah pulang. Nomor 2, doresu o kite imasu kara Tanaka-san wa party ni iku you desu. Dress ya, saudara, karena sedang memakai dress, pakai baju dress gitu ya. Karena seperti itu, terus sepertinya saudara Tanaka sepertinya akan pergi ke pesta. Saudara Tanaka sepertinya akan pergi ke pesta, itu seperti itu. Jadi yo ini berdasarkan pendapat dari dugaan atau pendapat dari sang pembicara, dan contoh lainnya silahkan dibaca sendiri. Oke, gobang. Selanjutnya hazu desu. Nani hazu desu. Nani hazu desu ini menunjukkan keyakinan pembicara berdasarkan alasan atau bukti yang kuat. Keyakinan terhadap orang lain atau sesuatu yang berdasarkan bukti yang kuat, dengan alasan yang kuat. Artinya seharusnya atau sewajarnya. Jadi kalau nani hazu, jadi sewajarnya titik-titik. Contohnya, bukan contoh, penerapannya pertama untuk kata kerja, untuk positif pakai bentuk lampau jisoke hazu desu, seharusnya pergi. Untuk negatifnya bentuk naike, ikanai hazu desu, seharusnya tidak pergi. Untuk positif lampaunya pakai bentuk take, ita hazu desu, seharusnya telah pergi. Kalau bentuk negatif lampaunya ikanakata hazu desu, seharusnya telah tidak pergi gitu ya. Untuk ikeyoshi atau kata sifat i, untuk positifnya i-nya tetap ditulis atsui hazu desu, seharusnya panas. Untuk negatifnya seperti bentuk negatif kata sifat i ya, tetap atsukunai hazu desu, seharusnya tidak panas. Kalau bentuk lampaunya atsu kata hazu desu, sama seperti bentuk lampau kata sifat i ditambah hazu desu, seharusnya telah panas. Kalau bentuk negatifnya seperti kata sifat i bentuk lampau atsu kunakata hazu desu, seharusnya telah tidak panas. Selanjutnya untuk nakeyoshi atau kata sifat bentuk na, untuk positifnya himana hazu desu, ada nanya ditulis himana hazu desu, seharusnya senggang. Kalau bentuk negatifnya himajanai hazu desu, himajanai hazu desu, seharusnya tidak senggang.
Untuk positifnya himadatta haju desu. Untuk positifnya himadatta haju desu. Seharusnya telah senggang. Untuk negatifnya himajanakatta haju desu. Seharusnya telah tidak senggang. Untuk mesi atau kata benda tambah no ya, seperti tadi di atasnya, ame no haju desu. Seharusnya hujan. Untuk negatifnya ame janai haju desu. Tadi kata benda ditambahi janai, seharusnya tidak hujan. Kalau positifnya ame datta haju desu. Seharusnya telah hujan. Kalau negatifnya ame janakatta haju desu. Seharusnya telah tidak hujan. Itu seperti itu. Untuk contoh kalimatnya, contoh 1, Tanaka sang wa mo suku haju desu. Mo suku haju desu. Artinya saudara Tanaka seharusnya mo suku atau sebentar lagi tiba atau sampai. Tadi yang bicara itu mempunyai keyakinan bahwa seharusnya saudara Tanaka sebentar lagi sudah tiba, karena mungkin sebelumnya sudah memberitahu keberangkatannya. Jadi yang bilang itu mempunyai keyakinan bahwa seharusnya sebentar lagi sudah tiba atau sampai. Untuk contoh nomor 2, sono nyusu wa mo kita haju desu. Artinya berita itu seharusnya telah mendengarkan. Seharusnya telah mendengarkan. Dan lain sebagainya, nanti contoh lain silahkan dibaca dan diartikan masing-masing. Nomor 6 kita saksikan, kita lihat zuni. Zuni ini artinya seperti naide, dengan tanpa gitu ya, melakukan sesuatu dengan tanpa. Melakukan sesuatu hal dengan tanpa melakukan hal yang lain, atau dengan tanpa melakukan sesuatu melakukan hal yang lain. Artinya seharusnya melakukan sesuatu ini tapi tidak dilakukan, terus melakukan sesuatu yang lainnya, seperti itu. Penerapannya ini pakai dosi naike, ya kan? Bentuk naike, contohnya tabimas jadi tabi nai. Kalau untuk kata kerja 1 itu berarti vokal i, konsonan i dirubah ke konsonan a ditambahin nai. Cuma ini i-nya dihapus diganti zuni. Contohnya hatarakimas jadi hatarakanai, ya kan, bentuk naike-nya. Tapi untuk zuni berarti hataraka zuni, i-nya dihapus. Hataraka zuni nani mas. Dengan tanpa bekerja terus ngapa gitu. Kita lihat contoh satunya. Chai mo osazuni haite kuru hazu desu. Chai mo osazuni haite kuru haju desu. Artinya seharusnya selayaknya datang masuk dengan tanpa osazuni, osimas ini ya. Osimas jadi bentuk negatifnya osanai. Untuk nainya, nainya dihapus jadi zuni ya. Bukan i-nya tapi nainya ya. Osazuni dengan tanpa memencet bel gitu ya, dengan tanpa memencet bel. Contoh nomor 2, Benkyo sezuni shiken o ukete shimaimashita. Benkyo sezuni shiken o ukete shimaimashita. Artinya dengan tanpa belajar, ini simas grup 3 ya. Grup 3 simasnya itu jadi sezuni, bukan shizuni tapi sezuni. Pengecualian ya, tolong diingat-ingat ya. Jadi bentuk 3-nya bukan shizuni, untuk bentuk 9-nya kan shinai ya, tapi untuk zuni itu pakainya se. Tadi benkyo sezuni kaiken o ukete shimaimashita. Dengan tanpa belajar, menyesal telah mengikuti tes atau ujian gitu ya. Telah menyesal telah mengikuti tes dengan tanpa belajar, seperti itu, dan lain sebagainya. Nomor 7, nanabang eppanasi. Eppanasi dosi maske, bentuk mas tambah eppanasi. Ini adalah pola kalimat untuk menunjukkan
keadaan yang seharusnya perlu diselesaikan tapi dibiarkan terus menerus. Seharusnya sudah diselesaikan atau dilakukan tapi dibiarkan terus menerus. Ini kesannya negatif atau diartikan dibiarkan atau membiarkan. Harusnya contohnya lampu harusnya dimatikan tapi masih menyala, masih dinyalakan, dibiarkan menyala. Nah, seperti itu. Pola kalimatnya epanasi. Contohnya denkiga sukep panasi des. Dibiarkan lampu dibiarkan menyala. Lampu dibiarkan menyala. Contoh 2, mizuga dasip panasi des. Air dibiarkan tetap mengalir atau keluar. Dasi itu mengeluar ya. Mengeluarkan air dibiarkan tetap keluar. Terus nomor 3, madoga akep panasi des. Jendela dibiarkan terbuka, seperti itu. Dibiarkan membuka. Jadi ini kesannya sesuatu yang negatif. Epanasi, dibiarkan atau membiarkan. Oke, selanjutnya nomor 8. Oh ya, ini untuk partikelnya bukan pakai o ya, tapi pakai ga. Kan harusnya denkyo sukemas, tapi kalau pernah ada panasi jadi dia hanya menerangkan pakainya ga, gitu ya, bukan pakai o ya. Selanjutnya untuk nomor 8, tamama mas. Tamama itu bentuk take ditambahi mama nani mas. Masnya masih dalam keadaan melakukan sesuatu atau masih dalam keadaan kata kerja melakukan sesuatu yang lain. Contohnya nomor 1, mado akita mama nemas. Melakukan sesuatu dengan masih dalam keadaan melakukan sesuatu yang lain atau masih dalam keadaan melakukan sesuatu yang lain. Contohnya mado akita mama. Jendela masih dalam keadaan terbuka tidur atau tidur dengan jendela masih dalam keadaan terbuka. Harusnya kan ditutup tapi masih dibuka. Ini Bang. Terenbyo suketa mama daido koroe ikimas. Pergi ke dapur dengan televisi masih dalam keadaan menyala, atau dibalik, dengan keadaan televisi masih menyala atau televisi dengan keadaan masih menyala pergi ke dapur. Harusnya karena mau ke dapur mungkin pemasak, harusnya TV-nya dimatikan tapi masih dalam keadaan menyala ditinggal. Mungkin karena ditinggalnya karena mungkin karena mungkin sebentar aja makanya nggak dimatikan, seperti itu. Sangbang mado si metamama sojio si haji mimas. Dengan masih dalam keadaan jendela menutup, memulai bersih-bersih. Harusnya kan kalau bersih-bersih jendelanya dibuka, pintunya dibuka biar ada sirkulasi udara, tapi ini mungkin karena dingin atau apa masih dalam keadaan tertutup jendelanya, terus mulai bekerja. Hai, oke des. Untuk yang lain silahkan dibaca dan diartikan sendiri. Hai, oke des, itulah tadi bab 33. Silahkan dipahami dan ulang-ulang kalau memang masih belum belum dimengerti. Nanti kalau sudah dibaca dipahami, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke sensei. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Ichu des. Gambatte kudasai.